Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Semoga salam dan sejahtera ya, untuk sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang menonton video saya. Baik Bapak Ibu, mari kita pahami lebih dalam tentang apa itu konsep tentang nafs. Ya, saya akan menjelaskan tentang nafs. Jadi nafs itu merupakan sebenarnya diri kita. Jadi diri kita ini bukan ruh, karena ruh adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Jasad ini juga bukan kita, karena jasad ini akan kembali ke tanah, menjadi tanah. Nah, diri kita inilah yang nanti ketika kita sudah di alam, setelah di kehidupan ini, maka kita di alam barzakh. Nah, untuk itu mari kita bahas lebih dalam tentang nafs. Baik, kali ini saya ingin menganalogikan konsep wayang kulit. Ya, wayang kulit ini kenapa pada zamannya zamannya Sunan Kalijogo ya, ini dibuatlah wayang kulit, bukan wayang orang. Kan ada wayang kulit, wayang orang. Nah, ini wayang kulit gitu loh. Dan kenapa kulit gitu loh? Dan kenapa ada layarnya gitu. Dan kenapa ada gamelan itu berbagai macam musik. Jadi dibuat sekompleks mungkin oleh Sunan Kalijogo. Kemudian ada dalang. Nah, kenapa penontonnya itu ada di belakang juga? Ini coba kita bahas dari sisi makrifat, sisi spiritual. Sebenarnya kalau kita lihat ada dalang, ada penonton, ada wayang, ada gamelan, ya itu merupakan satu bentuk pengenalan terhadap diri manusia di dalam kehidupan ini. Ya baik, kita akan membahas sebenarnya kalau kita melihat wayang kulit ini sebenarnya siapa yang menyebut dengan diri. Ya, ternyata penonton. Jadi nafs atau diri itu penonton itu. Kemudian dalangnya itu adalah Allah sebagai penggerak, dan kulit atau wayangnya itu adalah kehidupan. Gamelan itu juga kehidupan, karena gamelan juga mengikuti dalang juga. Ya. Baik. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi penonton, ya, ini misalnya penonton wayang kulit ya, kita akan tahu, oh ada dalangnya, ada yang menyaksikan. Nah, kemudian di dalam dalang itu sebagai penonton ya kita nggak bisa ngatur-atur, meskipun ya tidak ada meskipun. Ya, kemudian ini jasad itu adalah wayang kulitnya itu. Jadi kalau kita itu mindfulness, maka letak kita itu di penonton wayang kulit. Penonton wayang kulit itu terpisah dari jasadnya sebenarnya itu ya. Ya, tapi karena keakuan melekat itu, jadi sehingga mereka menganggap bahwa dirinya itu Semar, dirinya itu Petruk, ya, dirinya itu Bagong gitu ya, dirinya itu Gatot Kaca. Sebenarnya tidak. Nah, misalnya jasad saya ini adalah Gatot Kaca. Ya, sebenarnya saya Gatot Kaca di dalam wayang itu seperti wayang itu, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ada yang menonton, ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan itu ya penonton.
Ya penonton tidak tampil di dalam kehidupan karena dia hanya menonton. Ya. Makanya penonton itu berada di sebalik layar sebenarnya lah ya. Kalau wayang yang asli itu penontonnya tidak nonton di belakang dalang gitu. Penonton itu nonton di depannya dalang. Jadi depannya dalang itu ada layar, kemudian disinari dari belakang, ada lampu yang sangat terang, kemudian penonton itu melihatnya dari belakang, jadi lihat bayang-bayangnya aja. Nah itu fungsi penonton ya menyaksikan saja, menyaksikan dalang bagaimana menggerakkannya. Dalangnya nggak kelihatan. Kalau sekarang kan nontonnya dari belakang dalang, dalangnya kelihatan. Ya filosofi yang asli itu ya wayang kulit itu nontonnya dari belakangnya, dalang nggak kelihatan, yang kelihatan apa wayangnya gitu. Nah itulah ibarat bahwa dalam kehidupan ini yang menggerakkan ya tidak kelihatan mata, tapi disadari ini yang menggerakkan wayang gitu. Yang menggerakkan wayang, yang menggerakkan Allah, yang menggerakkan dalang. Ya, jadi ini saya kira pelajaran yang sangat bagus sekali untuk lebih memudahkan mana jasad, mana jiwa, dan mana Allah itu ada pada konteks wayang kulit. Nah, ini yang menciptakan bukan sembarangan, Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga menciptakan wayang kulit seperti itu. Mungkin di mana? Di cerita aslinya itu dari India nggak ada seri wayang kulitnya itu nggak ada. Ya mungkin ada di Jawa aja dikreasi. Bagaimana ini menjadi sebuah kehidupan gitu, cerita-cerita kehidupan. Tapi di esensi kehidupan itu sebenarnya ada unsur dalang, unsur wayang, dan unsur penonton. Nah, ada jasad, ada jiwa, dan ada Allah yang menggerakkan jasad dan semua yang ada itu nampak itu oleh jiwa. Maka fungsi kita hanya menyaksikan. Bagaimana menyaksikan Allah menggerakkan alam semesta ini, sama aja dengan penonton yang hanya menyaksikan bagaimana wayang-wayang itu digerakkan oleh dalang. Dalangnya nggak kelihatan gitu ya, yang kelihatan wayangnya. Nah mudah-mudahan ini analogi ini bisa memudahkan kita untuk memahami jasad, jiwa, dan ruh dan Allah konteksnya di dalam berspiritual. Baik, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.